Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Rahmawati. Pada video kali ini saya akan membahas tentang teknis pengelolaan nilai. Mari kita simak video berikut ini. Oke, pada pembahasan kali ini yaitu teknis pengelolaan nilai. Penilaian setiap mata pelajaran meliputi kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, dan kompetensi sikap. Kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan menggunakan skala 1-4 atau kelipatan 0,33 yang dapat dikonversi ke dalam predikat A sampai D, sedangkan kompetensi sikap menggunakan skala sangat baik atau SB, baik atau B, cukup C, dan kurang K. Ini adalah tabel konversi kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penilaian kompetensi pengetahuan. Yang pertama, penilaian kompetensi pengetahuan dilakukan oleh guru mata pelajaran atau pendidik. Yang kedua, penilaian pengetahuan terdiri atas nilai harian, nilai ulangan tengah semester, nilai ulangan akhir semester. Yang ketiga, nilai harian diperoleh dari hasil ulangan harian yang terdiri dari tes tulis, tes lisan, dan penugasan yang dilaksanakan pada setiap akhir pembelajaran satu kompetensi dasar. Keempat, nilai ulangan tengah semester diperoleh dari hasil tes tulis yang dilaksanakan pada tengah semester. Materi ulangan tengah semester mencakup seluruh kompetensi yang telah dibelajarkan sampai dengan saat pelaksanaan UTS. Yang kelima, nilai ulangan akhir semester diperoleh dari hasil tes tulis yang dilaksanakan di akhir semester. Materi UAS mencakup seluruh kompetensi pada semester tersebut. Yang keenam, penghitungan nilai pengetahuan diperoleh dari rata-rata nilai proses, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, yang bobotnya ditentukan oleh satuan pendidikan. Yang ketujuh, penilaian kompetensi pengetahuan dapat menggunakan rentang nilai seperti pada tabel untuk membantu guru dalam menentukan nilai. Ini adalah tabel rentang nilai kompetensi pengetahuan. Yang kedelapan, penghitungan nilai pengetahuan dengan cara 1. Menggunakan skala nilai 0 sampai dengan 100. 2. Menetapkan pembobotan dan rumus. Yang ketiga, penetapan bobot nilai ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik sekolah dan peserta didik. Yang keempat, nilai harian disarankan untuk diberi bobot lebih besar daripada UTS dan UAS karena lebih mencerminkan perkembangan pencapaian kompetensi peserta didik. Ini adalah rumus jumlah nilai, yaitu nilai harian, nilai ulangan tengah semester, nilai ulangan akhir semester, terus dikali 4 dan dibagi dengan jumlah nilai maksimal. Yang kelima, contoh pembobotan 211 untuk nilai harian, nilai ulangan tengah semester, nilai ulangan akhir semester. Yaitu jumlah perbandingan pembobotan sama dengan 4. Siswa A memperoleh nilai pada mata pelajaran agama dan budi pekerti sebagai berikut. Nilai harian yaitu 70, nilai ulangan tengah semester 60, nilai ulangan akhir semester 80. Nilai rapor sama dengan 2 dikali 70 ditambah 1 dikali 60 ditambah 1 dikali 80 dibagi 4. 140 ditambah 60 ditambah 80 dibagi 4. Hasilnya 280 dibagi 4. Nah, nilai rapornya sama dengan 70. Nilai konversinya yaitu 70
dibagi 100 dikali 4 sama dengan 2,8, yaitu baik. Deskripsi. Sudah menguasai seluruh kompetensi dengan baik, namun masih perlu peningkatan dan dalam dilihat dari nilai harian yang kurang baik atau pengamatan dalam penilaian proses. Penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan dilakukan oleh guru mata pelajaran atau pendidik. Yang kedua, penilaian keterampilan diperoleh melalui penilaian kinerja yang terdiri atas nilai praktik, nilai portofolio, dan nilai proyek. Yang ketiga, penilaian keterampilan dilakukan pada setiap akhir menyelesaikan satu kompetensi dasar. Yang keempat, penentuan nilai untuk kompetensi keterampilan menggunakan rentang nilai. Yang kelima, penghitungan nilai kompetensi keterampilan adalah dengan cara menetapkan pembobotan dan rumus penghitungan, menggunakan skala nilai 0 sampai dengan 100. Pembobotan ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik sekolah peserta didik. Yang terakhir, nilai praktik disarankan diberi bobot lebih besar daripada nilai portofolio dan proyek karena lebih mencerminkan proses perkembangan pencapaian kompetensi peserta didik. Baik, ini adalah rumus nilai keterampilan, yaitu jumlah nilai praktik, portofolio, dan proyek, dan dikali 4, terus dibagi jumlah nilai maksimal. Contoh perhitungan, pembobotan 2 banding 1 banding 1 untuk nilai praktik, banding nilai portofolio, dibanding nilai proyek, atau jumlah perbandingan pembobotan sama dengan 4. Siswa A memperoleh nilai pada mata pelajaran agama dan budi pekerti sebagai berikut. Nilai praktik sama dengan 80, nilai portofolio 75, nilai proyek 80, nilai rapor sama dengan 2 dikali 80 ditambah 1 dikali 75 ditambah 1 dikali 80 dan dikali 4. Terus dibagi 400. Terus 160 ditambah 75 ditambah 80 dikali 4 dan dibagi 400. Nilai rapor sama dengan 315 dibagi 400 dikali 4. Nilai konversi sama dengan 3,15 sama dengan B+. Deskripsi. Sudah baik dalam mengerjakan praktik dan proyek, namun masih perlu ditingkatkan kedisiplinan merapikan tugas-tugas dalam satu portofolio. Penilaian sikap. Yang pertama, penilaian sikap spiritual dan sosial dilakukan oleh guru mata pelajaran atau pendidik. Yang kedua, penilaian sikap diperoleh menggunakan instrumen. Yang pertama, penilaian observasi. Yang kedua, penilaian diri sendiri. Yang ketiga, penilaian antar peserta didik. Dan keempat, jurnal catatan guru. Yang ketiga, nilai observasi diperoleh dari hasil pengamatan terhadap proses sikap tertentu pada sepanjang proses pembelajaran satu kompetensi dasar. Yang keempat, untuk penilaian sikap spiritual dan sosial, kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2 menggunakan nilai kualitatif seperti pada tabel berikut. Ini adalah tabel rentan nilai kompetensi sikap. Yang kelima, penghitungan. Penghitungan nilai sikap adalah dengan cara yang pertama, menentukan skala penilaian sikap dibuat dengan rentan antara 1 sampai 4. Contoh, 1 sangat kurang, 2 kurang konsisten, 3 mulai konsisten, 4 konsisten. B. Menetapkan pembobotan dan rumus penghitungan. C. Pembobotan ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik sekolah dan peserta didik. D. Nilai proses atau nilai observasi disarankan diberi bobot lebih besar daripada penilaian diri, nilai teman sejawat, dan nilai jurnal karena lebih mencerminkan proses perkembangan perilaku peserta didik yang otentik. E. Contoh,
Pembobotan 2:1:1. Banding 1 untuk nilai observasi, nilai penilaian diri, nilai teman sejawat, nilai jurnal. Jumlah perbandingan pembobotan sama dengan 5. Rumus perhitungan sama dengan jumlah nilai, yaitu observasi, penilaian diri, teman sejawat, dan jurnal, terus dikali 4 dan dibagi dengan jumlah nilai maksimal. Siswa A dalam mata pelajaran agama dan budi pekerti memperoleh nilai observasi 4, nilai diri sendiri 3, nilai antar peserta didik 3, nilai jurnal 4, nilai rapor sama dengan 2 dikali 4 ditambah 1 dikali 3 ditambah 1 dikali 3 ditambah 1 dikali 4 dibagi 20 kali 4 sama dengan 18 bagi 20 dikali 4 sama dengan 3,6. Nilai konversi sama dengan 3,6, yaitu sangat baik. Deskripsi, memiliki sikap sangat baik selama dalam proses pembelajaran. KKM, kriteria ketuntasan minimal. Yang pertama, KKM ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, KKM tidak dicantumkan dalam buku pencapaian kompetensi, melainkan pada buku penilaian guru. Yang ketiga, peserta didik yang sudah mencapai atau melampaui KKM diberi program pengayaan. Yang keempat, keterangan ketuntasan. A. Kompetensi pengetahuan dan keterampilan dinyatakan tuntas apabila mencapai nilai 2,66. B. Kompetensi sikap spiritual dan sosial dinyatakan tuntas apabila mencapai nilai baik. Yang kelima, implikasi dari ketuntasan belajar tersebut adalah sebagai berikut. A. Untuk kompetensi dasar pada kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4 diberikan remedial individual sesuai dengan kebutuhan kepada peserta didik yang memperoleh nilai kurang dari 2,66. B. Untuk kompetensi dasar pada kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4 diberikan kesempatan untuk melanjutkan pelajarannya ke KD berikutnya kepada peserta didik yang memperoleh nilai 2,66 atau lebih dari 2,66. C. Untuk KD pada KI 3 dan KI 4 diadakan remedial klasikal sesuai dengan kebutuhan apabila lebih dari 75% peserta didik memperoleh nilai kurang dari 2,66. D. Untuk KD pada KI 1 dan KI 2, pembinaan terhadap peserta didik yang secara umum profil sikapnya belum berkategori baik dilakukan secara holistik atau paling tidak oleh guru mata pelajaran, guru BK, dan orang tua. 6. Peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila terdapat minimal salah satu kompetensi dari 3 mata pelajaran tidak tuntas.